Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah bor lagi ya. Ini bor cordless dengan motor brushless. Tetapi kalau dari bentuknya, ini agak sedikit aneh ya. Kombinasinya tidak biasa teman-teman. Jadi bagi kalian yang sudah terbiasa melihat bor cordless dengan bentuk biasa ya. Nah, kali ini kalian harus tonton sampai habis supaya tidak ketinggalan informasi tentang bor yang akan saya bahas kali ini. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah bor dari brand DCA lagi ya. Kalau kemarin kita sudah bahas impact drivernya, sekarang kita akan bahas bor. Ini tipenya adalah ADJZ16, sebuah bor cordless dengan motor brushless. Untuk harga normalnya 2 jutaan di marketplace online. Tetapi bagi kalian yang berminat ya, sekarang lagi ada promo Ramadan di official store-nya DCA Indonesia di Tokopedia. Ya, bisa diketik aja ya di kolom search DCA Indonesia, insya Allah akan muncul. Lalu bisa juga download aplikasi Toko Meltri di Play Store dan juga App Store ya. Silakan ketik Toko Meltri, pasti ketemu. Nah, ini untuk kemasannya. Seperti biasa ya, bor khas DCA. Di sini ada embosan dan untuk kualitas material plastiknya oke ya, tidak usah kita ragukan lagi. Sekarang kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, langsung kita buka saja ya. Lumayan berat teman-teman. Oke, pada paket pembelian yang pertama di sini ada buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan juga ada yang berbahasa Inggris ya. Dapat 2 buku dan ada kartu garansinya. Selanjutnya kita dapat 2 buah baterai 4Ah. Baterainya ini sama dengan baterai impact driver yang kemarin sudah saya bahas ya. Tipenya sama. Dan kalau kalian bertanya, Bang, ini sama nggak dengan circular saw? Beda ya teman-teman ya. Dengan circular saw beda, lalu dengan bor ADJZ13 juga beda, dan juga dengan Grinda DCA. Yang terbaru ya, yang 20 volt, yang tulisan di baterainya 20 volt, jelas berbeda ya. Dari bentuknya juga berbeda. Lalu chargeran yang sama juga seperti mesin impact driver ya, chargerannya besar ini. Nanti kita akan lihat untuk speknya apakah sama atau berbeda. Lalu kita dapat handle tambahan. Ini adalah tali ya untuk mengikat ininya nih di pinggang seperti yang impact drivernya kemarin. Dan terakhir unit bornya beserta dengan baterai. Jadi kita dapat 2 baterai di paket pembelian. Dari bentuk bornya sudah kelihatan ya di mana letak keanehan dari bor ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah build quality-nya ya. Untuk baterai dan juga chargeran ini tidak usah kita bahas lagi ya, karena saya rasa ya ini sama saja dengan mesin impact drivernya kemarin untuk kualitasnya. Jadi tidak usah kita bahas biar menghemat waktu dan juga kuota. Lalu untuk handle tambahannya ini untuk kualitasnya di bawah ADJZ13 kalau menurut saya ya. Karena untuk ADJZ13 itu untuk handle tambahannya ini dilapisi dengan karet. Sementara kalau ini hanya plastik biasa saja seperti ini ya. Namun untuk kualitas plastiknya sih bukan kaleng-kaleng juga, lumayan bagus untuk material bahan plastiknya. Untuk unit bornya sendiri, material bahan plastik yang ada pada unit bornya ini saya katakan sih bagus ya, nggak ada masalah, khasnya DCA. Untuk yang hitam di sini adalah karet, ada bumper karet di belakang sini, lalu yang hitam di depan ini adalah material bahan plastik juga. Untuk caknya, ini yang beda daripada yang lain ya. Caknya ini menggunakan seperti cak yang biasa digunakan bor listrik ya, cak besi seperti ini nih. Ini ada alasannya kenapa DCA menggunakan cak besi seperti ini. Nanti kita akan bahas. Dan untuk kualitasnya sih ini oke. Untuk tingkat finishing saya rasa juga nggak ada masalah ya. Rapi, khas brand global. Selanjutnya untuk fitur ya. Yang pertama caknya ini. Caknya ini ya seperti bor listrik pada umumnya ya. Dikunci menggunakan kuncinya. Ini kita dapat kuncinya juga tadi saya lupa. Nih kuncinya. Dikencangkan dan dilonggarkan dengan kunci. Lalu ada handle tambahan yang dipasangkan di sini nanti untuk handle tambahannya ya. Nih, tinggal dieratkan dengan cara diputar saja seperti ini. Jadi sudah quick release juga. Berikutnya ada reversible, putaran kanan, putaran kiri. Dan apabila posisinya kita buat ke tengah, dia akan mengunci triggernya.
Ada LED light di sini yang sudah LED shutdown. Ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Dan terakhir ada fitur indikator baterai pada baterainya ya. Dan yang aneh lagi untuk fiturnya ini tidak ada dua kecepatan, hanya ada satu kecepatan saja ya di sini. Hanya ada satu kecepatan. Nanti kita akan uji berapa RPM maksimalnya. Oke, untuk spesifikasinya langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya punya. Untuk uji spesifikasi, kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargerannya ya. Apakah sama saja dengan mesin impact driver ataukah berbeda. Kalau kemarin kan 76 watt ya. Ini kita lihat. Di angka 67 watt. Ya kurang lebih sama lah ya sama yang kemarin. Kalau kemarin itu kan 76 watt mungkin karena baterainya memang kosong. Tetapi kalau ini mungkin sudah ada isinya ya baterainya ya. Jadi di angka 67,3 watt. Kita tunggu baterai sampai penuh. Dan ini nggak saya bongkar lagi ya teman-teman ya. Karena saya yakin untuk sel baterainya juga sama-sama Samsung. Karena jenis baterainya sama. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya. Dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Berikutnya kita akan uji RPM dari bor ini ya. Ini hanya ada satu kecepatan. Kita lihat sama-sama berapa RPM-nya. Untuk RPM-nya di angka 1281 RPM. Kalau lihat spek tertulis ini ya sesuai ya teman-teman ya. Untuk beratnya include dengan baterai 4Ah di angka 2,4 kg. Oke, untuk baterainya di sini tercatat adalah 4Ah 18 volt. Kalau 4Ah-nya ini saya bisa pastikan ya, kalau DCA nggak mungkin bohong lah, pasti benar ya. Lalu untuk 18 voltnya ini, kalau kalian tanya ke saya, Bang 18 atau 20 itu gimana? 18 atau 20 itu sama saja, tergantung pabrikan baterainya mau menuliskan 18 atau 20 volt. Jadi, apabila baterai ini saya cas sampai full dan kita uji menggunakan multitester, maka angka yang tercatat akan 20 volt. Dan untuk 18 volt ini adalah tegangan minimum yang bisa kita gunakan untuk bekerja. Kurang lebih seperti itu. Jadi, peaknya tetap di angka 20 volt. Ya, sama saja ya, 18 atau 20, tergantung pabrikan mau menuliskan yang mana. Lalu yang istimewa dari bor ini, caknya ya. Caknya ini bisa menampung untuk pangkal mata bor sampai dengan ukuran 16 mm. Kita ukur aja menggunakan Sigmet ya. Kita nyalakan dulu. Nih ya, kita ukur. Ya. Bisa kalian lihat sendiri, di angka 15,8 mm. Jadi 16 mm ya kalau kita bulatkan. Oke, untuk pengujian pertama kita nggak pakai yang kecil-kecil ya, langsung yang gede. Ukuran 19 mm mata bit auger. Ini medianya adalah kayu mahoni ya. Kita akan lihat bagaimana performanya. Wow, sama sekali nggak ada lose power ya teman-teman ya. Dihajar terus sampai habis, tidak ada berhenti-berhenti. Karena menggunakan auger 19 mm masih terasa ringan ya. Saya naikkan lagi ke ukuran 25 mm. Medianya masih sama, kayu mahoni. Kita lihat bagaimana performanya. Apakah mampu atau tidak. Ini nanti kalau nggak mampu secara sekali jalan, kita akan pakai teknik tarik ulur ya. Kita lihat. Bismillah. Ya, sampai di sini ya. Mata augernya habis, tinggal sisa-sisanya saja. Dan ini tadi dia mati.
Mungkin ada teknologi cut arusnya juga ya, agar tidak terlalu mengeluarkan tenaga yang overload, bisa merusak mesin dan juga baterai. Ini kalau kita nyalakan lagi nyala nih. Nah, masih bisa nyala ya, tapi sudah nggak kuat lagi. Nah, mati dia. Mampunya segini ya teman-teman ya. Ya untuk tenaga sih boleh lah ya, boleh lah. Kalau motherboard sudah stuck seperti ini ya, ini kan tadi tidak bisa menggunakan yang tadi ya. Kita akan ganti menggunakan yang ini. Saya selalu menggunakan ini. Kalau sudah stuck seperti ini, tidak ada bor yang bisa, pasti saya akan ambil ini nih. Ini tenaganya tidak usah kita ragukan ya. Langsung bisa, nggak ada kendala ya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan ini ya, spade bit ukuran 25 mm diameternya. Medianya masih sama. Kita lihat apakah mampu ataukah seperti bit auger tadi. Nah, kita lihat sama-sama ya. Iya. Ringan ya, kalau menggunakan spade bit ringan sekali, tidak ada masalah yang berarti sampai habis ya masuk. Tenaganya mantap ya teman-teman ya, walaupun hanya punya satu kecepatan saja, tetapi memang diperuntukkan untuk torsi ya. 1200 rpm, torsinya segini, saya rasa sih udah oke. Kalau kita menggunakan ADJZ 13 tadi, kita harus pakai speed nomor 1, dan itu kecepatannya hanya 400-an, sementara ini 1200-an. Jadi saya rasa kalau kalian memang profesional di bidang konstruksi kayu, ini cocok ya. Oke, sekarang saya akan coba mengebor besi. Ini ukurannya adalah 4 mili ya. Kita akan mengebor menggunakan mata bor dengan ukuran 8 mm, mata bor besi. Mengebor besi enak sekali ya, kecepatannya pas, lalu untuk torsinya juga oke. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai bor DCA ADJZ 16 ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality saya rasa tidak usah kita bahas panjang lebar ya, karena saya sudah sering sekali membahas produk dari DCA, ya kurang lebih produk kali ini sama saja dengan produk DCA yang lainnya, sama-sama bagus. Lalu untuk fitur, nah ini yang menjadi agak sedikit aneh ya pada bor ini. Tidak punya dua kecepatan, lalu untuk caknya masih menggunakan kunci. Konvensional sekali ya. Ini sesuai dengan peruntukannya teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa menggunakan cak yang masih menggunakan kunci seperti ini? Ya setahu saya untuk cak keyless itu yang tidak menggunakan kunci, setahu saya untuk ukuran terbesarnya adalah 13 mm. Kalau saya salah silakan dikoreksi, tidak jadi masalah. Yang kedua, kenapa dia menggunakan cak yang seperti ini? Untuk cengkramannya itu lebih kuat ya. Apalagi kalau menggunakan mata bor 16 mm, menggunakan cak keyless abal-abal ya, atau yang murah-murah, saya rasa cengkramannya pun nggak akan kuat. Kalaupun ada ya yang 16 mm cak keyless. Makanya dia menggunakan seperti ini mungkin ya itu juga agar cengkramannya menjadi lebih kuat dan harganya juga bisa ditekan. Ya, kita tahu sama-sama ya, cak keyless pastinya akan lebih mahal kalau dibandingkan dengan cak yang masih menggunakan kunci konvensional seperti ini.
Lalu keanehan fitur yang kedua, kecepatannya hanya 1 di 1200 RPM ya. Saya rasa memang bor ini mengejar torsi ya, bukan mengejar RPM. Tetapi kalau tadi waktu mengebor kayu torsinya kalah dengan DCA ADJZ 13, itu menurut saya karena juga kecepatannya. Pada saat kita mengeluarkan mata bor ukuran 25 mm menggunakan ADJZ 13, itu saya menggunakan kecepatan nomor 1, yang RPM-nya hanya 400-an. Sementara ini RPM-nya 1200. Jadi saya rasa wajar kalau kalah, karena RPM-nya itu lebih kencang dibandingkan dengan ADJZ 13. Ya, seperti kita ketahui sama-sama ya, untuk sistem kerja dari sebuah bor cordless itu, apabila RPM-nya tinggi, maka torsinya akan rendah. Dan apabila RPM-nya rendah, torsinya akan tinggi. Itu yang saya tahu. Kalau kalian ada yang lebih tahu lagi mengenai mekanisme sebuah bor cordless, nggak apa-apa. Dituliskan saja pada kolom komentar, kita sama-sama belajar. Dan untuk fitur-fitur yang lain sih, saya rasa nggak ada masalah ya, semuanya bekerja dengan baik. Oh ya, saya lupa teman-teman. Satu lagi ya, dia tidak ada pengaturan torsinya seperti bor yang lain ya. Kalau yang ADJZ 13 ini kan ada pengaturan torsinya ya. Ini ada torsinya. Sementara ini nggak ada. Ya memang karena sesuai peruntukannya itu tadi ya. Ini peruntukannya memang lebih ke mengebor ya teman-teman ya. Jadi ya wajar kalau tidak ada pengaturan torsi seperti ini. Selanjutnya untuk spesifikasi saya rasa juga nggak ada masalah ya teman-teman ya. Pada saat saya tes tadi menggunakan alat ukur yang saya punya, saya rasa tidak ada kendala ya, sesuai-sesuai saja. Lalu untuk performanya, nah ini ya, untuk performanya sendiri, ya setelah saya gunakan ya teman-teman ya, saya berkesimpulan memang bor ini diciptakan untuk mengebor ya. Bor untuk mengebor, ya pasti ya. Spesialisasinya untuk mengebor kayu dan juga metal. Kalau untuk tembok ini tidak ada fitur hammer impact-nya, jelas bukan tidak bisa, bisa-bisa saja. Tapi ya gunakanlah alat sesuai dengan peruntukannya kalau menurut saya ya. Kalau kalian mau ngebor tembok pakai ini saya rasa sih bisa-bisa aja karena untuk tenaganya juga oke. Tetapi memang ini yang lebih spesifik lagi untuk woodworking dan juga metalworking. Ini untuk metalworking saya rasa sih oke sekali ya karena kecepatan RPM-nya itu tidak terlalu kencang, torsinya mantap. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran atau mau menambahkan apa yang saya sampaikan tadi, dituliskan juga pada kolom komentar. Nggak jadi masalah ya, kita sama-sama belajar. Oke ya, gitu aja mungkin. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.